Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar nih semuanya? Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama adalah mengenal negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai materi kali ini, baiklah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa tonton habis video ini karena akan ada quiz yang harus kalian jawab. Dan jangan lupa lagi like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Oke, lanjut. Kali ini kita akan membahas bab pertama tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. Yang pertama dilihat dari letak geografisnya, yang kedua letak astronomis, yang ketiga kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Ini merupakan letak geografis negara-negara ASEAN. Ada tanda silang, itu merupakan wilayah atau kawasan negara-negara ASEAN. Pengertian pertama, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial budaya. Wilayah Asia Tenggara diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benuanya adalah benua Asia dan benua Australia. Sebagian besar wilayah ASEAN berupa perairan laut dengan luas sekitar 5.606.100 km persegi. Sedangkan luas daratan wilayah negara ASEAN sekitar 4.817.000 km persegi. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah negara ASEAN Tenggara memiliki hasil laut yang melimpah. Akan tetapi, ada satu negara Asia yang tidak memiliki kenampakan alam lautnya, yaitu adalah negara Laos. Selanjutnya, berdasarkan bentuk-bentuk geografis, negara-negara Asia Tenggara terdiri atas 4 tipe. Yang pertama, berbentuk hampir seperti lingkaran, disebut juga compact, contohnya negara Kamboja. Yang kedua, berbentuk kepulauan yang terpisah atau fragmented, contohnya Indonesia dan Filipina. Yang ketiga, berbentuk memanjang atau elongated, contohnya Vietnam. Yang keempat, berbentuk lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang atau disebut protruded, contohnya Thailand dan Myanmar. Letak secara astronomis atau koordinat. Yang pertama, berdasarkan posisi geografis, kawasan Asia Tenggara terletak pada 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan Asia Tenggara sebagian besar mempunyai iklim tropis seperti Indonesia dan Myanmar. Ada juga kawasan Asia Tenggara yang negaranya beriklim subtropis seperti Myanmar. Selanjutnya, negara yang beriklim tropis mengalami 2 musim sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah,
Negara selanjutnya, negara yang beriklim subtropis mengalami 4 musim sepanjang tahun. Yang pertama musim semi, kedua panas, ketiga gugur, keempat dingin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang B. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Yang ketiga, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang keempat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Poin yang C, kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Ini ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan 2 samudra dan 2 benua yang mengapit wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, sebutkan 2 negara di Asia Tenggara yang memiliki iklim tropis. Jawaban kalian ketik atau tulis di komen YouTube berikut ini. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan materi yang tadi Ustazah sampaikan? Semoga materi yang tadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!